Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Perangan TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya di rumah, kabarnya sehat ya mudah-mudahan. Pada siang hari ini kita akan melangsungkan program podcast, dan tentunya kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Ini lebih segar ya Baraya, anak muda dari Kota Tasikmalaya yang mungkin nanti pembahasannya akan begitu sangat menginspirasi karena terlihat ada yang berbeda. Di meja tengah ini ada salah satu karya yang telah lahir perdana yang diciptakan oleh anak muda Kota Tasikmalaya. Langsung saja kita akan sapa. Di sini sudah ada Adevi Fadilah SH selaku penulis dari buku Aksamala Cinta Meniti Rindu Menuju Keikhlasan. Selamat datang Adev. Selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kegiatan kesibukan sekarang ini apa nih, A? Kesibukan sih mungkin biasa lah ya. Biasa. Masih tetap biasa. Biasa padat gitu ya? Padat enggak sih. Padat cuma merayap santai ya? Lah. Nah, Baraya, pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu karya yang telah Kang Devi ya, atau Adevi kita sebut, menghasilkan salah satu karya yang dengan judul tadi ya, Aksamala Cinta Meniti Rindu Menuju Keikhlasan. Ini judulnya cukup panjang, nanti kita akan bahas kenapa sih judulnya itu, apa sih isi dari buku yang telah Adevi buat ini. Pasti Baraya juga penasaran. Langsung saja ngobrol-ngobrol soal buku nih, Adev. Tadi kalau ngobrolin kesibukan, saya yakin sih sibuk banget ya, karena Baraya, Adev ini adalah salah satu teman kuliah saya waktu zaman kuliah, yang memang terkenal di kampus itu aktif sekali ya berorganisasi, dan tidak disangka ternyata bisa membuat sebuah buku. Saya sampai ketinggalan informasi gitu kan. Nah, kita nanti akan ngobrol nih sama Kang Devi. Apa sih yang memotivasi Adevi ini bisa sampai membuat buku ini perdana ya? Perdana ya. Bisa membuat buku ini tuh apa sih? Jadi gini, untuk pertama itu memang saya cerita dulu sebentar ya. Boleh. Jadi waktu itu saya tuh menulis buku ini karena memang saya sedang berada di titik fase di mana saya itu ada kegagalan lah, gitu istilahnya, kegagalan lah. Rencana-rencana yang sudah saya buat, yang sudah saya susun rapi-rapi, ternyata gagal gitu. Dan di waktu yang sama juga banyak bermunculan apa itu namanya, jadi galau lah ya. Oh, galau. Anak muda juga ada galaunya ya. Gitu. Tapi ini beda nih galaunya. Beda. Udah dilanjut ya. Galau. Jadi saya juga ada di titik di mana titik terendah saya itu yaitu 3 masalah dalam satu waktu, itu sangat luar biasa sekali ya. Dan di situ juga saya hampir, mohon maaf ya, hampir itulah. Oh, sempat ada pikiran itu ya? Gitu. Jadi ya gimana ya, saya cerita itu juga memang ini terlahir dari hal yang itu gitu. Motivasinya itu luar biasa ya Baraya. Anak muda tuh biasanya kalau galau itu nongkrong, ngopi, nggak pulang ke rumah. Ini beda, nulis, karena galaunya tuh hasilnya nulis gitu. Jadi ini pembahasan yang begitu menarik dari seorang anak muda yang memang dengan judul buku yang puitis sekali tadi, ya. Aksamala Cinta Meniti Rindu Menuju Keikhlasan. Ini banyak makna nih di dalamnya. Jadi pengen nanya, dengan alasan yang tadi, kenapa sih buku ini tuh judulnya Aksamala Cinta Meniti Rindu Menuju Keikhlasan? Itu kenapa sih, Adev? Jadi Aksamala itu saya ambil dari kata Sangsekerta. Aksamala itu yang berarti tasbih. Iya, kalau di global itu yang Aksamala itu kesucian, gitu. Jadi makna dari kesucian, cinta dari kesucian itu seperti apa, gitu. Meniti rindu menuju keikhlasan. Jadi memang menurut saya ya, cinta itu harus ada ikhlasnya sih, gitu. Ada keikhlasannya untuk menerima, ada keikhlasan untuk menerima buruk dan baiknya dari pasangan kita gitu. Jadi buku itu yaitu Aksamala Cinta itu.
artinya gitu. Berarti memang cinta yang dimaksud di buku ini pun bukan hanya cinta terhadap sesama manusia ya. Betul. Ada konotasi makna yang lebih luas ya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada gitu. sesama manusia dan lain sebagainya dibahas di buku ini. Betul. Terus proses membuat buku ini seperti apa, Adep? Karena kalau melihat anak muda kebanyakan ya kalau bukan kegiatan-kegiatan berorganisasi atau misalkan nongkrong dan beberapa kegiatan lainnya jarang gitu bisa sampai bisa membuat buku kayak gini dengan di usia yang kita lagi pengen-pengennya menikmati masa muda gitu. Nah, untuk proses membuat buku ini itu seperti apa sih, Adep? Bisa dijelaskan? Iya, prosesnya itu sangat lumayan lama ya. Saya awal nulis itu dari Agustus pertengahan 2004 ya, 2024 kemarin. Dan memang di titik itu karena memang gimana ya, orang galau gimana sih, jadi nggak ada gairah buat apa-apa gitu. Bukan, saya lebih senang nulis sih sebetulnya. Dari dulu memang dari waktu SMP juga saya senang nulis gitu. Cuman nulis aja gitu. Dan saya coba buat nerbitin buku pertama saya ini karena memang saya tuh ingin teman-teman yang baca buku ini tuh untuk termotivasi. Jadi galau itu jangan berlarut-larut gitu. Sepakat. Iya, move on. Gitu kan, harus move on lah gitu. Jadi ya itulah intinya prosesnya, gitu prosesnya gitu. Tapi ada gak tantangan yang paling menantang ketika membuat buku ini? Tantangannya sih dari diri saya sendiri sih. Kenapa tuh? Dari pribadi, karena ya suntuk lah. Oh, suntuk. Banyak suntuknya, terus ada malasnya juga gitu. Itu sih tantangan yang berat tuh. Karena memang justru yang paling susah itu adalah yang ada di internal diri gitu ya. Yeah. Kita bisa ngendalin atau enggaknya. Gitu, ya. Betul. Terus dengan proses tadi buku yang ditulis sejak bulan 8 berarti ya, Agustus 2024, kemudian di 2025 awal berarti ini sudah ada ya? Sudah selesai? Maret. Oh, Maret berarti masih awal tahun 2025 buku ini selesai. Yang paling bikin seneng dari buku ini itu apa sih? Yang paling seneng dari buku ini karena saya sempat gak nyangka sih saya bisa nerbitin buku kalau menurut saya tebal sih seperti ini gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah buat kok bisa ya saya nerbitin buku gitu. Awalnya coba-coba. Dengan Adevi yang kalau teman-teman kuliah tahu ya, ini sosok Adevi itu orang yang seperti apa? Pasti gak akan percaya kalau seorang Adevi bisa bikin buku sepuitis ini. Dan memang jenis bukunya prosa kan ya? Prosa, ya betul. Kelihatan orangnya tuh pandai merayu. Pandai merayu. Dari wajahnya tuh pandai merayu. Makanya ini bukunya puitis banget dan ya cocok. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, untuk ketebalan buku itu 100 lebih ada? Ada 106, 107 lah. Lumayan ya? Lumayan. Karena memang tidak semudah itu ya, kadang-kala ya nulis mau chat WhatsApp saja kadang malas itu nggak sampai 5 paragraf. Betul. Ini buku dengan ketebalan yang di atas 100 halaman menurut saya ya cukup menantang untuk seorang anak muda ini, khususnya dari laki-laki bisa menulis buku itu jarang sekali. Terus sebagai anak muda yang menurut saya ini sudah mau untuk berperan ya, karena memang dunia itu luas dan saking luasnya kita bisa berperan dimanapun. Dunia literasi ini adalah salah satu dunia yang kadangkala orang susah mau menyentuh itu. Apalagi dunia tulis menulis yang memang rasa malas itu pasti selalu ada. Nah di sini saya jadi pengen nanya nih, ada gak sih tips and trick yang menurut Adevi ini kita tuh bisa menjadi anak muda yang bisa berkarya gitu? Itu ada gak? Tips dan trik ya? Dari sudut pandang Adevi. Dari sudut, oke. Mungkin kalau membahas buku ya, tips dan triknya itu mungkin ya senang baca buku aja deh. Awalnya senang baca buku. Harus senang baca buku. Dan yang kedua, jangan pilih-pilih buku. Kalau misalkan senang buku komik, baca aja terus buku komik, nggak apa-apa. Walaupun ceritanya agak absurd atau apa gitu ya. Kalau senang baca aja gitu. Dan terus nanti, ya ini pengalaman saya ya,
nanti juga ada timbul buat nerbitin buku gitu, buat nulis-nulis itu ada itu seperti itu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi intinya senangi dulu buku. Harus mau dulu menyentuh bukunya. Nah, itu. Kalau sudah ada rasa untuk mau menyentuh buku, mulai mau baca, meskipun beli tapi nggak dibaca, itu awal ya. Awal ya, untuk bisa mau mencintai buku. Alhasil ya dengan proses yang tadi ya jadilah buku Aksamala Cinta ini. Insya Allah. Jadi ini luar biasa, dan saya lihat di buku Adevi ini emang ada beberapa judul ya, ada beberapa judul yang disuguhkan. Saya gak mau spill semua, tapi pengen langsung yang nyepilnya itu dari penulisnya langsung. Dari untuk Kang Depi, di antara banyaknya subjudul dari buku ini tuh yang paling menarik atau paling istimewa tuh judul yang mana? Yang paling menarik ya? Sebetulnya semuanya juga menarik sih sebetulnya. Cuman ada satu di mana judulnya itu, bentar, saya lupa ya. Saya nulis aja lupa ya. Saking banyak yang ditulis kayaknya. Aduh, mana ya? Yang paling menarik. yang paling berharga ya di situ. Mana ya? Saya lihat. Karena memang dalam suatu buku itu selalu ada bab atau subjudul yang menarik ya. Jadi kalau misalkan saya ketemu sama seorang penulis nih, apalagi baru mau launching bukunya, itu jadi penasaran dulu sebelum mau beli, pengen tanya dulu ini scene atau misalkan scan paling berharga dalam buku itu di bagian judul yang mana gitu. Jadi kita merasa untuk kayak magnet gitu, kayak tertarik, pengen baca banget, apalagi ini bukunya puitis banget dari judulnya gitu. Kelihatan banget. Apa tuh yang paling berharga dari? Yang paling berharga itu adalah Gugur Tanpa Suara. Gugur tanpa suara. Kenapa tuh judulnya Gugur Tanpa Suara? Isinya kayak gimana? Isinya itu gini, saya bacakan ya. Boleh. Cinta tidak selalu mengucapkan selamat tinggal dengan suara. Kadang ia hanya pergi dan kita dibiarkan merasakan kepergian dalam sunyi. Itu yang memang membuat Gugur Tanpa Suara itu pamit tanpa adanya rasa pamit. Gimana sih? Jadi mereka tuh pamit tapi tidak ada sinyal ya? Gitu. Jadi saya buat dari itu judulnya Gugur Tanpa Suara. Oke. Lumayan ya. Ini saya sebagai seorang perempuan memandang buku ini tuh mungkin bisa jadi media salah satu peluapan emosi ya. Iya, betul. Emosi yang tadi galau, tapi hebat gitu. Galaunya itu bisa menciptakan sebuah karya. Kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman Baria sekalian yang masih muda, kalau yang namanya galau tuh pasti ya udah males ngapain gitu. Nongkrong, diem di pojok kamar gitu kan, sambil nangis atau gimana. Tapi ini luar biasa bisa sampai menghasilkan sebuah karya gitu. Nah, dalam hal ini Kang Depi sendiri atau Adepi ya, boleh menyampaikan kepada anak muda di luaran sana, harapan Adepi ke depan itu seperti apa sih untuk anak muda di luaran sana? Harapannya untuk anak muda, simpel sih. Apa? Terus berkarya. Terus berkarya. Jangan jadi, kalau bahasa Sunda itu jangan kuuleun. Jangan kuuleun. Oke. Ini luar biasa ya. Tadi kita sudah berbicara dengan Adepi selaku penulis dari buku. Ini kita nervous gak sih? Cinta. Ini karena memang pertemuan yang biasanya kita ngopi ya. Kita ngopi nongkrong di luar gitu kan sama teman-teman kuliah, tapi hari ini kita bisa ngobrol di Periangan TV gitu. Jadi agak forum yang berbeda daripada biasanya ya, Adepi. Nah, dengan teman-teman tadi Baria Periangan TV sudah mendengarkan sedikit banyaknya tentang kenapa sih judulnya Aksamala Cinta Meniti Rindu menuju keikhlasan. Terus juga isinya tuh apa aja sih, apa bab yang paling berharga untuk seorang penulis tadi sudah disampaikan. Nah, tentunya kita punya kesukaan yang berbeda-beda ya, Adepi. Dan apalagi dengan buku yang ditulis oleh anak muda, tentunya Gen Z ya. Gen Z paling suka dengan buku-buku yang biasanya beragam juga sih, cuman dengan adanya buku yang puitis itu biasanya lebih mau untuk dibaca.
Nah, untuk teman-teman yang di luar sana yang mau beli nih buku Adevi, kira-kira bisa di akses buku ini di mana aja sih? Ada di Shopee, e-commerce ada? Ada, semua e-commerce ada. Dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, sama Lazada. Sama Lazada. Mau DM pun juga boleh. Di DM pun juga boleh. Kalau untuk di e-commerce tadi di TikTok, Shopee, Lazada itu di akun tokonya apa? Guepedia. Di akun Guepedia. Di akun toko Guepedia. Terus kalau misalkan nggak di e-commerce juga berarti bisa lewat DM Instagram ya? Ya. Di Instagram, akun TikTok Instagram boleh. Namanya? Devi Fadilah 11, L-nya 2. Devi Fadilah 11, L-nya 2. Karena memang dengan buku yang setebal ini, 106 halaman, dengan judul dan isi yang luar biasa, hanya bisa dibeli dengan harga? Harga di bawah 100. Under 100. Dengan harga berapa? Sekitar berapa? Sekitar 76 ribu. 76 ribuan. Itu seharga, nggak sampai seharga satu baju deh. Ya? Enggak, iya. Dan dengan harga segitu, Baraya bisa mendapatkan buku karya Adevi yang pastinya ini, soalnya kalau misalkan tahu banget profil Adevi sebagai seorang mahasiswa yang sebegitu aktifnya di kampus, dan dia tuh tidak sekali terkenal dengan anak yang suka baca ya kalau di kampus. Tapi tiba-tiba udah lulus bisa ngeluarin karya, ini hebat luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang mau misalkan nanti beli buku karya Adevi ini, nanti bisa langsung pesan di e-commerce, mau di Shopee, mau di Lazada, TikTok, Tokopedia lewat akun Guepedia ya. Guepedia. Atau kalau misalkan mau di Instagramnya Adevi juga bisa nanti di DM sambil di follow ya Ayah. Boleh. Sambil di follow nama akunnya Devi Fadilah 11. Devi Fadilah 11. Nanti ada. Karena memang ini untuk informasi juga bagi Baraya, buku Adevi ini juga karena baru terbit, insya Allah dalam waktu dekat ke depan ya akan diluncurkan gitu. Dengan nanti kapan di mananya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Jadi nanti teman-teman bisa stalking di Instagramnya Adevi untuk melihat ini bukunya mau kapan nih di launching gitu kan. Karena memang nanti ketika launching kita akan ngobrol langsung dengan Adevi, tentunya dengan teman-teman mahasiswa lainnya gitu ya, dan teman-teman literasi yang lain. Dan untuk itu boleh dong nanya satu lagi, boleh Adevi? Boleh. Santai lah. Apa sih yang paling penting menurut Adevi sebagai seorang penulis ya? Sekarang sudah punya, selain gelarnya sarjana hukum, sekarang sudah punya gelar seorang penulis, ini hebat luar biasa di usia yang masih muda. Apa sih yang paling penting ketika kita menjadi seorang anak muda? Yang paling penting, yang paling penting itu memang anak muda itu kan banyak waktu luang, gitu ya. Beda dengan orang tua kan, anak muda itu harus lebih lebih agresif lagi, lebih agresif dalam hal yang baik lah ya tentunya gitu. Terus jangan berhenti untuk berkarya. Jangan berhenti untuk berkarya itu. Apapun itu. Kalau misalkan kita menemukan kemalasan, kegagalan, itu gimana caranya? Simpel sih, istirahat aja. Istirahat aja. Jangan gitu terlalu kelamaan ya istirahatnya. Nah betul, jangan terlalu kelamaan gitu. Luar biasa. Insya Allah sekalian, karena memang kalau sama anak muda itu enaknya sambil ngopi ya. Ngopi, betul. Sambil ngopi di kafe. Dengan angin yang spoi-spoi. Nah nanti di next part video mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol dengan Kang Devi ya di luar dengan teman-teman yang lain untuk membahas buku yang nanti akan di-launching oleh Kang Devi ya Kang ya? Nanti akan di-launching. Dan tentunya untuk itu teman-teman pasti penasaran dengan isi bukunya sampai akhir, karena kalau kita bahas sinopsis tadi sudah mewakili ya, sudah mewakili kalau misalkan kita bahas sinopsis, tapi nanti untuk isinya yang lebih lengkap, lebih detail, nanti teman-teman bisa beli langsung di e-commerce yang tadi udah kita sampaikan gitu. Sebelum kita close nih, ada yang mau disampaikan lagi Adevi, barangkali harapan atau apa? Harapan untuk kedepannya nih, barangkali mau nyepil juga buku yang mau terbit kedua. Itu luar biasa ya. Spill ya. Boleh. Nanti saya udah kirim naskah. Dan mungkin lagi proses sekarang. Itu novel. Bukan prosa lagi gitu. Nantilah dikabarin lah. Nanti dikabarin. Karena masih mentah. Masih mentah. Tapi hebat, ini belum launching udah ada, itu keren. Oke, Baraya,
dari beberapa menit ke belakang kita sudah ngobrol ya dengan salah satu penulis yang tadi sudah kita ngobrol sama-sama di sini. Dan untuk itu saya mau ucapkan terima kasih untuk Kang Devi yang sudah berkenan hadir di Priangan TV dengan membawa karya yang sangat luar biasa. Saya jadi pengen pegang meskipun belum beli ya. Boleh ya Kang Devi? Boleh. Nah di sini sebelum close ya Baraya, ini bisa dilihat dari covernya itu dark ya, dark hitam, sesuai dengan baju deh. Sesuai dengan baju. Dan di sini nanti Baraya bisa lihat kalau misalkan beli ini ada beberapa subjudul ya dari daftar isi yang nanti bisa dibaca. Dan dari beberapa pembahasan memang ada ini ya, ada apa sih quotes? Ada quotes di tiap bahasannya. Nanti Baraya bisa lihat. Terutama ini di belakang, kalau penasaran sebelum baca di awal bisa baca dulu di belakang. Ini adalah bagian dari kalimat yang ada di dalam buku ya, Devi ya, yang memang disampaikan oleh penulis. Nanti kalau penasaran harus beli ini ya. Oke, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan untuk pembahasan hari ini. Selengkapnya nanti Baraya bisa pantengin kanal, portal, dan YouTube kita di YouTube Priangan TV dan portal kabarpriangan.com. Untuk tadi jangan lupa bisa di follow akun Instagram dari penulis buku ini, Adevi di Devi Fadilah 11. Itu di Instagram. Termasuk kalau misalkan nanti mau beli, bisa nanti di e-commerce yang tadi sudah kita sebutkan, TikTok, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dan untuk Baraya jangan lupa nantikan launching buku Aksamala Cinta. Meniti Rindu Menuju Keikhlasan di episode berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Kang Devi. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Mungkin itu saja. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.